Bab 1 Pernikahan Matri Lokal Paksa. Di dalam keluarga Xie yang berada di kota Jingchuan. Tian, kamu adalah orang dengan bakat langka di kota ini. Keluarga kita akan bergantung padamu di masa depan. Tentu saja, Tian adalah orang yang berbakat. Makanya dia dipilih oleh Istana Ilusi. Mulai dari sekarang, keluarga Long pun harus menyembah kita. Berdiri sendirian di sudut aula, Xiao Fen memerhatikan orang tuanya yang sedang menyanjung saudaranya, Xiao Tian. Xiao Fen menjalani kehidupan yang pahit di dalam keluarga Xiao, bahkan lebih pahit dari beberapa pelayan. Orang tua Xiao Fen hanya peduli dengan saudaranya yang berbakat, dan tidak pernah memperlakukannya seperti putra mereka. Tentu saja, bakat saya jauh lebih baik daripada saudara saya yang pecundang itu. Cibir Xiao Tian. Saat ini, dia sedang duduk di kursi utama aula yang hanya boleh diduduki oleh kepala keluarga Xiao. Namun, kelihatannya semua orang di keluarga Xiao berpendapat bahwa hanya Xiao Tian yang layak di posisi ini, jadi wajar baginya untuk duduk di sana. Xiao Fen sakit hati ketika dia mendengar perkataan saudaranya. Meskipun dia sudah sering dihina oleh seluruh keluarganya, bukan berarti dia dapat mengabaikannya. Sebaliknya, setiap kali dia mendengar hinaan seperti ini, dia merasa semakin sakit hati. Benar. Anakku, kamu adalah orang yang terhebat di kota kita. Tentu saja pecundang itu tidak sebanding denganmu. Setiap kali Xiao Tian menghina kakaknya, orang tuanya malah ikut menghina Xiao Fen. Dengan kata lain, di dalam keluarga ini, tidak ada seorang pun yang peduli dengan perasaan Xiao Fen. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupannya. Xiao Fen pun menyingkir dan hanya mendengar tanpa mengatakan apapun. Tapi ada persaingan sengit di Istana Ilusi. Utusan dari istana akan datang setengah bulan lagi. Sulit untuk mendapatkan sumber daya di istana. Saya khawatir jika keluarga Xiao tidak bisa menyediakan sumber daya yang cukup untuk saya berkultivasi. Xiao Tian mengungkapkan kecemasannya. Ayah Xiao Tian menepuk dadanya dan tertawa. Jangan khawatir, anakku. Aku telah mengatur segalanya untukmu. Selama kita memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Long, mereka berjanji untuk memberi kita beberapa sumber daya. Bahkan mereka akan mengajarimu keterampilan tingkat hitam keluarga Long. Keluarga Long? Xiao Tian mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara yang kecil. Meskipun keluarga Long adalah keluarga terkuat di kota Jingchuan, patria keluarga Long yang terkuat hanya berada di dunia maha kuasa. Sementara saya akan menjadi murid istana abadi. Bagaimana mungkin putri mereka layak untuk menikah dengan saya? Tian, kamu terlalu khawatir. Aku sudah bisa menduga semua kekhawatiranmu itu. Ayahnya tertawa dan melirik Xiao Fen yang sedang berdiri di sudut. Apa? Apa maksud ayah? Xiao Tian tertarik. Tentu saja, mempelai prianya bukan kamu, tapi saudaramu. Pengantin wanitanya adalah Nona Long, dari keluarga Long. Xiao Fen akan menikah dengannya dan tinggal bersama keluarga Long. Ayah Xiao Tian menjelaskan sambil tersenyum. Keluarga Long hanya ingin mempunyai hubungan dengan kita. Lagi pula, kamu memiliki masa depan yang cerah. Hal ini bisa kita anggap sebagai investasi. Selain itu, aku telah membuat kesepakatan dengan kepala keluarga Long. Mereka bersedia memberi 1000 batu spiritual dan keterampilan rahasia mereka, keterampilan yang diturunkan oleh leluhur keluarga Long. Pada saat itu, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang sumber daya kultivasi setelah kamu masuk ke Istana Ilusi. Ide yang bagus, ayah. Nona Long dari keluarga Long itu cantik, tapi memiliki tanda lahir di wajah kirinya. Setengah dari wajahnya cantik, dan setengahnya lagi jelek. Dia tidak berani menatap siapapun, dan dia juga dibenci oleh keluarga Long. Sepertinya dia dan kakakku yang pecundang itu adalah pasangan yang sempurna. Xiao Tian sangat gembira. Karena Tian dapat memperoleh begitu banyak sumber daya kultivasi, dia akan berkelimpahan setelah memasuki istana. Master, Anda sangat bijak dengan mengemukakan ide yang bagus.
Pada saat Tian memasuki istana, dia pasti akan makmur. Nyonya Xiao tersenyum. Xiao Fan mendengarkan perbincangan dan tawa antara kedua orang tua dan adiknya. Demi masa depan adiknya, mereka menentukan nasibnya dengan begitu saja, menjadikannya seorang menantu matri lokal. Membuatnya merasa semakin putus asa. Xiao Tian, bagaimanapun juga, aku ini adalah kakak kamu. Kenapa kamu selalu memanggilku seorang pecundang? Xiao Fan menyela mereka. Terjadi keheningan di dalam aula itu. Setelah beberapa saat, Tuan Xiao adalah orang pertama yang tersadar. Dia menyalahkan Xiao Fan dan mengutuknya. Dasar bodoh, bagaimana mungkin kamu berbicara seperti itu kepada saudaramu? Xiao Fan tidak menyangkal ayahnya, tapi dia hanya terus menatap saudaranya itu. Saudaraku. Xiao Tian mencibir dan kemudian berkata dengan dingin. Kamu tidak pantas untuk menjadi saudaraku. Alasan kenapa aku menyebutmu pecundang adalah untuk mengingatkanmu akan fakta bahwa kamu selalu seorang pecundang. Kamu tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, kamu hanya mencapai tahap kedua di dunia sihir, tapi bagaimana denganku? Aku telah mencapai tahap kelima di dunia Qi. Apa kamu menyadari perbedaan antara kamu dan aku? Dunia Qi adalah alam selanjutnya dari dunia sihir. Meskipun mereka bersaudara, bakat kultivasi Xiao Fan sangatlah buruk, sehingga dia bahkan tidak bisa mencapai level normal. Xiao Tian adalah orang paling berbakat di kota Jingjuan. Dia bahkan menjadi murid pertama di seluruh kota yang telah diterima di Istana Ilusi selama beberapa dekade terakhir. Meskipun bakatku untuk berkultivasi tidak sebaik kamu, apa kamu berhak untuk menentukan hidupku seperti ini? Bagaimana mungkin kamu dapat menentukan pernikahanku? Xiao Fan membentak. Kenapa kamu harus mengorbankan aku hanya untuk memenuhi impianmu? Memenuhi impianku. Pecundang, sepertinya kamu berlebihan. Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, yang terkuatlah yang paling dihormati, dan yang lemah tidak layak untuk berbicara. Kamu lahir di dalam keluarga Xiao. Tapi apa yang pernah kamu lakukan untuk keluarga Xiao? Kamu hanya seorang pecundang. Hanya sebuah pengorbanan kecil bagimu untuk menikah dengan keluarga Long. Apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Terlebih lagi, keluarga Long adalah keluarga paling kuat di kota Jingchuan. Mereka jauh di atasmu. Apa kamu mengerti? Xiao Fan merasa putus asa ketika mendengar apa yang telah Xiao Tian katakan. Seharusnya dia menerima kenyataannya sejak lama. Keluarga ini tidak peduli padanya. Setelah beberapa saat, Xiao Fan berusaha untuk menahan amarahnya dan berkata, Aku tidak setuju. Mau bagaimanapun, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu tidak setuju. Xiao Tian mendengus. Dia mendaratkan pukulan keras melalui udara dan mengenai dada Xiao Fan tanpa perlu menyentuhnya. Oh, ketika Xiao Fan dipukul oleh Xiao Tian, dia memuntahkan darah dan terlempar mundur sejauh 5 meter. Dia tidak berhenti hingga menabrak dinding Mola dan setengah dari tubuhnya ada di dalam dinding. Tubuh Xiao Fan pun jatuh dan dia membuat lubang besar pada dinding yang ada di belakangnya. Lihatlah pecundang ini. Dia masih hidup. Xiao Tian berkata dengan dingin. Xiao Fan mengalami koma. Sesaat kemudian, dia mendengar suara yang datar membangunkannya. Diagram bintang mengidentifikasi masternya.